Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, UPT Satuan Pendidikan SDN Pasrepan 1. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang pendampingan dua guru penggerak. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Nah, kenapa pada bagian ini kita memerlukan para CGP untuk memfasilitasi? Karena apa? Kita ingin menunjukkan bahwa kegiatan di pendidikan guru penggerak itu memang tidak main-main, Bapak Ibu. Kita betul-betul diminta untuk membina atau membimbing dari Bapak Ibu CGP bagaimana sesuai arahan dari kementerian. Kemudian kita juga diminta untuk mendokumentasikan apa saja yang kita lakukan di lingkungan atau lembaga masing-masing yang CGP lakukan di lembaga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dari prakarsa perubahan yang disampaikan Pak Taufik ini, harapannya apa? Panjenengan juga diminta di sini, harapannya nanti akan ada dukungan dari panjenengan. Dukungan, kemudian ada usulan dari panjenengan, kemudian ada umpan balik dari panjenengan. Tentunya sebuah program yang disampaikan akan ada apa? Akan ada evaluasi dari yang sudah dilaksanakan oleh Pak Taufik sebelumnya. Itu dari kami Bapak Ibu. Kemudian nanti izinkan Pak Taufik untuk nanti bisa menyampaikan asal prakarsa perubahan yang sudah dilakukan di lembaga. Itu ya. Terima kasih. Halo Pak Taufik untuk dua pembelajaran adalah CGP mempraktekkan penerapan paradigma ini apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri. Di sini yang ditekankan adalah potensi diri. CGP itu mempunyai potensi apa? Yang membuat kalimat prakarsa perubahan itu adalah sebuah upaya untuk mencapai tujuan. Nah, sebelum mencapai prakarsa perubahan, CGP diminta untuk membuat visi. Sesuai dengan lingkungan di sekolah. Melihat lingkungan di sekolah di kelas 1 bahwa lingkungannya adalah dikelilingi beberapa pesantren. Mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Bahkan 100% murid kita adalah beragama Islam. Maka saya tekankan visi yang saya buat adalah terwujudnya insan yang religius dan berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila. Kenapa religius atau di depan? Karena berdasarkan penelitian bahwa spiritual quotient jika itu didapat, maka untuk IQ dan EQ itu akan mudah didapat, akan mudah mencapai prestasi. Dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dibincang-bincangkan oleh pemerintah bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama adalah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam mulia. Itu yang saya tekankan yang pertama. Untuk menuju ke prakarsa perubahan harus melalui atap dulu, yaitu aset yang ada pada diri saya bahwa saya hafal dan makna asmaul husna. Dulu di SMA saya diajarkan untuk menghafal asmaul husna dan saya mendapatkan sertifikat hafal dan menjabarkan makna-maknanya. Itu yang saya angkat sebagai potensi saya. Tantangan sebagian besar peserta didik belum hafal dan mengetahui makna asmaul husna berdasarkan survei di kelas saya. Kemudian aksi
yang akan saya lakukan adalah melakukan pembacaan dan penjabaran makna Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Pelajaran buat kita semua bahwa kita mengetahui bahwa Asmaul Husna merupakan bacaan yang dapat mengingat Tuhan, sehingga bisa menambah keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik sesuai dengan dimensi profil Pancasila yang pertama. Dari atap yang telah saya buat, muncullah prakarsa perubahan atau upaya untuk menuju ke visi, yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia peserta didik melalui Asmaul Husna. Kemudian untuk membuat rancangan melalui baca, ini yang pertama saya mencari informasi di buku atau internet, kemudian berkonsultasi ke guru agama Islam. Telah saya laksanakan bersama dengan Pak Yadus selaku guru agama Islam. Kemudian mencari guru yang sudah melakukan pembacaan dan penjabaran makna Asmaul Husna. Telah saya cari dan telah saya temui. Selama ini yang saya dengar adalah kelas 6B, yaitu Bu Walis. Saya telah mencari informasi tersebut. Kemudian membuat gambaran. Ini ketika sudah berhasil, kemudian membuat yang akan saya lakukan dalam membuat teks Asmaul Husna. Ini sudah saya lakukan. Kemudian kapan pelaksanaan ini akan dilaksanakan? Yaitu selama 1 tahun pelajaran ini, jika berhasil akan saya lanjutkan untuk selanjutnya. Kemudian yang berperan selain saya di sini adalah kepala sekolah dan guru agama Islam. Kepala sekolah sebagai pemantau, guru agama Islam juga sebagai pendukung nanti, murid sebagai pelaksana, dan yang akan dilakukan yaitu minggu pertama bulan Oktober setiap hari Kamis dan hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Ini telah saya laksanakan, telah saya dokumentasikan berupa aksi nyata di modul ini dan telah saya publikasikan lewat buku saya. Kemudian berdasarkan baca yang telah saya buat, maka visi ini saya revisi agar lebih indah kata-katanya, agar lebih semangat dalam membacanya, yaitu terwujudnya insan yang berkarakter dan berprestasi yang berwawasan teknologi. Mengingat SDN 1 sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang sangat memadai. Di setiap kelas disediakan LCD, di setiap kelas disediakan SOR, kelas sudah disediakan WiFi. Ini sayang sekali jika tidak kita nikmati. Sehingga visi saya rombak, saya revisi menjadi terwujudnya insan yang berkarakter dan berprestasi yang berwawasan teknologi. Berkarakter di sini melingkup akhlak, melingkup kereligiusan. Kemudian setelah karakter didapat, anak-anak akan mudah mencapai prestasi dan tak lupa dalam berwawasan teknologi. Untuk prakarsa tetap prakarsa perubahan. Kemudian ini aksi nyata saya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan dan refleksi. Pada perencanaan saya berkolaborasi dengan guru agama Islam untuk menanyakan tentang Asmaul Husna. Kemudian mencari guru yang telah melaksanakan, yaitu Bu Walis, kelas 6B. Kemudian pelaksanaannya anak-anak pembacaan ini. Refleksi dari anak-anak. Dan saya sebagai guru penggerak akan saya perbaiki segala kekurangan saya dalam program ini dan akan saya kembangkan atas kelebihan dalam program ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Dan sebelum saya tutup, mungkin dari panjenengan atau bahkan memberikan masukan kepada saya kalau tidak. Mohon silakan. Bapak Ibu mungkin ada ulang balik dari yang sudah disampaikan tentang prakarsa perubahan ini. Terima kasih. Saya sangat
mendukung akan disampaikan yang dijelaskan oleh para petani dengan presentasi tadi mungkin nantinya akan berimbas nantinya kepada guru yang lain karena di sini teman-teman baru topik dengan April yang jadi yang untuk DBP mungkin nanti bisa semuanya bisa ikut mengikuti jejak dan dari yang juga dijelaskan tadi saya sangat mendukung. Kemudian semoga fasilitas yang ada di sekolah ini juga kami sediakan dimanfaatkan sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin itu ada dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dan nanti mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain memberikan saran pada saya, memberikan masukan. Saya mau menambah. Terima kasih. Mohon maaf, Taufik. Saya sendiri di sini mungkin sebagai guru senior di ini, saya hanya bisa mendukung dan memberikan dorongan supaya tetap semangat di dalam melaksanakan program ini demi masa depan dari Pak Taufik sendiri dan juga masa depan anak-anak bangsa, khususnya siswa dari UPT Satuan Pendidikan Negeri 1. Saya sebagai guru yang paling senior di sini selalu mendukung dan hanya saya di sini mohon maaf ya, ini kalau IT saya memang kurang ya, jadi seandainya saya itu ada apa-apa itu ke Pak Taufik dan saya pun juga begitu minta masukan kepada Pak Taufik seandainya saya sebagai guru senior di dalam menyampaikan pendapat sebagainya, jadi saya tetap ada kerjasama, utamanya mungkin Pak Taufik basicnya di sini mungkin matematika kalau dulu, dan saya pun kalau guru SD kan memang bopekan, saya sering ke ruangan Pak Taufik karena selama saya bekerja sama dengan Pak Taufik selaku guru di SD. Pak Taufik memang masih penyesuaian Bu Eni, masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan SD yang mungkin selama kemarin sejarahnya itu kan dari SMP, sehingga penanganan pada anak-anak itu belum begitu sama dengan kita yang dari guru SD. Makanya saya sering, mohon maaf ya Pak Taufik, saya sering memberikan saran, Pak, gini beda dengan anak SMP, itu hanya untuk apa? Hanya itu yang bisa kami tularkan pengalaman saya ke Pak Taufik khususnya di dalam menangani anak SD beda dengan anak SMP. Terutama kalau di SD ini mendidiknya yang di nomor satukan, ya. Jadi mendidiknya di nomor satukan, anak-anak sering diajak berinteraksi sehingga beda dengan anak SMP. Itu yang sering kami lakukan Bu Eni khususnya. Saya tetap Pak Taufik sudah mengetahui visi di Saya sudah tahu, bahkan kami rumuskan itu saya dengan Pak Azizi dan studi teman-teman. Isinya adalah terwujudnya insan yang religius, yang pertama tadi kreatif, dan inovasi. kemudian dari visi pandangan selaku penggerak adalah terwujudnya insan yang berkarakter dan berprestasi yang berwawasan teknologi.
fokuskan. Ini kayak yang kita lihat tanda-tanda yang itu ya. Jadi kalau pandangan menginginkan visi pandangan itu diselaraskan dengan visi dari SD. Misalnya berkafir berarti beriman dan bertakwa yang diinginkan pandangan. Jadi asmaul husna yang pandangan. Berarti tidak berbeda. Boleh misalnya terusnya insan yang kita kan iman dan takwa nih. Kemudian kita ilmu pengetahuan pada ini masuk di berwawasan ya. Kemudian insan yang dan kesadaran menjadi kakaknya semakin menjurus Spesifikatnya. jadi spesifik jelas dari visi dari SD karena nanti tugas pandangan di modul-modul berikutnya adalah bagaimana nanti melakukan visi pandangan dengan visi BSD atau bahkan mungkin nanti visi BSD bisa berubah dari visi yang pandangan sampaikan karena memang bermanfaat. Sama seperti saya ketika dengan kemarin tugas dari TPP visi misi dan bukan visi misi di SRP. Jadi harus bertemu dengan komite Bapak Ibu, harus berdiskusi seperti ini dengan semua. Kemudian dengan staf, Bapak biasanya kan staf dulu, kemudian dengan semua, kemudian melalui murid. Jadi nanti kita mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh murid, apa yang diinginkan anak-anak, bagaimana nanti kita interview. Nah, itu sebagai gambaran nanti pandangan tugas yang lebih jelas nanti seperti itu. Imbas nanti itu nanti yang nanti oke, jadi nanti ada hasil di situ. Nah, seperti kemarin akhirnya muncul sebuah branding saya di SMK. Jadi tidak hanya sekedar itu saja. Brandingnya apa? Semacam begini Bapak Ibu. SDN kelas 1 berseri, beriman. Seperti itu. Kalau kita mungkin sudah biasa ya. Saya kemarin berbeda. SMPN 1 bisa kompak. Harapannya adalah kompak berdoa. Tapi di situ ada intinya juga bisa itu bersih, indah, sejuk dan aman. Saya breakdown dari visi. Visinya juga berubah rohani. Kemudian di breakdown lagi kompaknya konsisten dalam meningkatkan prestasi dan akhlakul karim. Jadi nanti ada breakdown dari seperti itu. Sekarang sudah mulai berpikir branding SBI apa? Itu Bapak Ibu dari Pak Taufik, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Taufik? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.